Salam saudara-saudara. Ajaran dari abad ke-7 itu memang sangat menghinakan dan merendahkan orang-orang yang mengikutinya. Dengan contoh, memang ada beberapa yang positif, tapi kalau ada tabarruk yang berarti ngalap berkat, mencari berkat dari hal-hal yang tidak pantas. Nah, tabarruk itu secara umum berarti mencari berkah atau keberkahan dari sesuatu yang diyakini memiliki hubungan dengan kesalehan dan kebaikan. Dalam konteks agama Islam terutama, tabarruk seringkali diasosiasikan dengan mencari keberkahan dari nabi, orang soleh, tempat suci, waktu-waktu tertentu yang diyakini penuh berkat. Nah, mana sejarah bahasa yang mungkin berasal dari kata berkat yang berarti keberkahan atau kebaikan yang terus bertambah. Tabarruk yang dibolehkan dalam Islam, ada tabarruk yang dibolehkan seperti tabarruk dengan mengingat Allah, zikir, tabarruk dengan waktu yang disyariatkan misalnya bulan Ramadan, dan tabarruk dengan tempat yang disyariatkan misalnya masjid. Tabarruk yang dibolehkan di sisi lain yang tidak boleh seperti tabarruk. Tapi apa yang diajarkan oleh Habib, oleh mereka-mereka ini, saudara-saudara, ya harus saya katakan ini ngamuk, gila. Ini diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat bertabarruk mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga baginda Nabi ketika meludah disambut ludahnya oleh para sahabat, lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwudu, air wudhunya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wudhunya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan, karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Bagi ketika pada suatu malam beliau berada di kamarnya, lalu di malam itu baginda Nabi ingin qada hajat, maka baginda Nabi SAW tumben-tumbennya tidak keluar dari rumahnya. Beliau mengambil sebuah ember. Di ember itulah baginda Nabi buang air kecil. Lalu kemudian ember yang berisi air kecilnya baginda Nabi disingkirkan di bawah tempat tidurnya baginda Nabi SAW. Lalu kemudian ketika baginda Nabi keluar rumah, baginda Nabi kemudian balik ke rumahnya. Baginda Nabi mencari ember itu karena baginda Nabi juga akan buang air kecil di ember tersebut. Maka ketika baginda Nabi mencari ember itu, ternyata ember dan isinya tidak ada di tempatnya. Maka baginda Nabi SAW mencari kemana ember dan isinya, yaitu kencingnya baginda Nabi SAW. Maka baginda Nabi mengumpulkan seisi rumah. Kebetulan ada seorang pembantu baginda Nabi yang berasal dari negeri Habasyah. Orangnya berkulit hitam. Pembantunya itu bernama Barokah, yang dikenal dengan nama Ummu Yusuf, di mana ia menjadi pembantu di rumah baginda Nabi. Lalu kemudian ditanyakan semua orang oleh baginda Nabi, kemana air kencingku yang ada di baskom itu, sabda baginda Nabi. Maka menjawablah Barokah, yaitu Ummu Yusuf, pembantu baginda Nabi, ya Rasulullah, akulah yang telah meminum air kencingmu itu ya Rasulullah. Maka apa jawaban baginda Nabi SAW? Wahai Ummu Yusuf, setelah engkau meminum air kencingku itu, maka engkau tidak akan pernah sakit selama hidupmu. Maka Ummu Yusuf tidak pernah mengalami sakit, bahkan sampai sakaratul mautnya pun tidak mengalami sakit, karena meminum kencingnya baginda Nabi besar Muhammad. Kencing kita najis apa tidak? Kencing kita najis. Nabi mau diracun, ngek, diracun mati, tapi air kencingnya katanya membuat umur makin panjang dan gak pernah sakit penyakit. Ini jelas tabarruk yang menyalahi syariat, menyalahi kebenaran ajaran agama. Tabarruk pada orang soleh, orang-orang yang soleh dianggap sebagai perantara yang dapat mendatangkan berkah, sehingga mereka sering dijadikan objek tabarruk, misalnya dengan mendekati, memohon, ataupun mengambil berkah daripadanya. Nah, di orang Jawa kalau ada bekas kobokan kiai, kobokan kan mau makan ini, kobokan dulu, cuci tangan dulu, itu direbut nanti. Saya nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak itu. Ini
sangat ngawur sekali. Apalagi saya tetap menganggap bahwa tidak boleh mengunjungi kuburan-kuburan Wali Songo itu syirik namanya. Apalagi meminta-minta di dalam kuburnya, di tempat kuburnya, tempat suci seperti masjid makam Nabi ataupun tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh para ulama juga dijadikan objek tabaruk. Orang Muhammadiyah nggak percaya itu. Dan inilah yang benar. Oleh karena itu tabaruk itu harus dijauhi karena akan memperbodoh masyarakat. Membangun budaya yang toleran dan damai ini harus benar-benar menjauhkan diri dari kesyirikan-kesyirikan seperti itu. Jadi Ustadz tadi ngawur sekali khutbahnya. Lalu disampaikan kepada orang-orang Indonesia yang memang on itu. Jadi kalau meyakini tempat semacam itu mendatangkan berkat, kita pindahkan saja tuh batu hitam dari Mekah itu. Atau kita ciptakan sendiri tempat tabaruk sendiri. Biar nggak naik haji ke sana itu. Tabaruk pada waktu tertentu, waktu seperti bulan Ramadan katanya, Lailatul Qadar atau hari Jumat juga dijadikan objek tabaruk karena diyakini sebagai waktu yang penuh berkah katanya. Malam Jumatan yuk, ayo suamiku pulang Jumatan yuk. Itu juga ajaran ngawur, entah dari mana itu datangnya. Kalaupun tabaruk yang benar itu ya untuk menciptakan model tertentu, gaya tertentu dan hidup di dalam etika yang benar, etika yang internasional, yang diterima oleh bangsa-bangsa. Lihat itu bangsa Indonesia yang bertabaruk dengan contoh kehidupan seperti itu. Itu bangsa Indonesia nggak bisa diterima di antar bangsa. Untuk ke Malaysia, ke Singapura aja orang Indonesia itu nggak pantas datang ke sana. Somat aja ditolak. Kenapa? Lidah bibirnya itu nggak benar, nggak bagus. Merusak dia sendiri. Apalagi untuk dapat visa ke Amerika, somat nggak akan lolos. Kenapa? Karena dia pernah ditolak di Singapura. Karena Singapura itu adalah negara sahabat Israel dan juga negara sahabat Amerika. Jadi sejarah ad-dauliyah, etika dauliyah, dia tidak bisa diterima. Orang sudah mati ribuan tahun yang lalu masih diucapkan dan didoakan keselamatannya. Ya Allah, selamatkan Muhammad dan keturunannya. Tabaruk yang benar adalah etika internasional. Cara makan, cara bersikap, dan cara bertutur kata pun harus dijaga. Kalau enggak, Anda tetap mendatangkan model kata-kata yang membuat Anda miskin. Harus sesuai dengan agama yang benar, bukan Islam, dan menyalahi prinsip tauhid. Mengesahkan adalah mental pribadi orang yang bulat, kokoh di dalam menyembah Tuhan yang benar dan semata-mata tidak melarikan diri ataupun berkhianat kepada Tuhan. Jadi tabaruk adalah praktik untuk menaikkan watak kepribadian kita. Itu yang benar, bukan tabaruk seperti minum kencing onta, mutar-mutar batu hitam, cium batu hitam katanya bisa melepaskan diri dari dosa. Bukan. Jangan deh, jangan. Harus saya sampaikan ini saudara-saudara agar memahami konsep keagamaan ini, agar tidak larut di dalam kebodohan dan menciptakan budaya yang tidak. Kencing kita bau apa tidak? Kencingnya baginda Nabi itu suci karena disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mensucikan seorang manusia dari penyakit dan dosa-dosanya. Kencing baginda Nabi wanginya lebih wangi daripada wangi kasturi. Itu baginda Nabi. Bohong. Enggak percaya tuh. Loh, ini makanya saya bilang kalian itu mempermudah Muhammad. Macam itu.
Iya, harus dijauhkan hal-hal yang buruk. Masa dipercaya seperti itu? Tapi ada saja ustadz yang mengajar, yang berceramah, diundang di mana-mana, mengatakan bahwa kencing Rasulullah itu suci. Astagfirullahaladzim. Entah nabinya yang salah atau pengikutnya yang salah. Demikian saudara-saudara, tetap semangat untuk menyampaikan kebenaran dan jangan lupa memberikan donasi ataupun ke rekening yang ada di deskripsi YouTube ini, sehingga saya bisa membantu banyak orang di Indonesia, orang-orang yang baru bertobat mendapatkan bantuan dari saya, dan banyak penginjil yang memang perlu dana untuk bantuan. Memang nggak boleh banyak, sementara nggak boleh banyak. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.